Kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanya, ya. Apa Ustaz? Tanya apa saja boleh. Termasuk mohon maaf supaya tahu hasil Isra Mi'raj Rasulullah itu ada 3. Sebelum kita bahas ini ya. Yang pertama perintah sholat 5 waktu. Yang kedua 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah 285 286 itu dapatnya pas Isra Mi'raj. Maka kalau bisa dibaca apa Pak Ustaz? Dibaca habis sholat Isya. Kalau nggak bisa Al-Mulk 2 ayat terakhir ini. Kenapa Pak Ustaz? Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Mulk sebanyak sekali atau 2 kali, maka sudah cukup baginya. Mohon maaf, seperti dia sholat semalam suntuk, dan kemudian mohon maaf orang yang istiqomah baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu insya Allah tidak mudah kena sihir, tidak mudah kena santet dan sebagainya. Yang ketiga, hasil Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Yaitu Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa semua dosa-dosa besar umatnya Nabi Muhammad diampuni Allah semuanya kecuali syirik. Sebelum dilanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar pemirsa tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bapak-bapak yang saya hormati, marilah kita membacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita jamaah Masjid Al-Mukhlisin Perumahan Lembah Harapan Lidah Wetan Surabaya bisa berkumpul di wilayah RT 01 RW 5 Perumahan Lembah Harapan Lidah Wetan Surabaya dalam keadaan gerimis. Mudah-mudahan semakin memberikan rahmat untuk kita semua sambil menimba ilmu. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak semua akan memberikan keberkahan terutama kepada bapak-bapak dan keluarganya. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Alvan bin Abdurrahman, yang saya hormati Bapak Ketua RW Perumahan Lembah Harapan Surabaya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 RW 5 Perumahan Lembah Harapan, Bapak Ketua Majelis Taklim, dan seluruh bapak-bapak jamaah Masjid Al-Mukhlisin Perumahan Lembah Harapan yang berbahagia. Susunan acara pada pengajian rutin malam hari ini yang bertepatan di wilayah RT 01 juga dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1446 Hijriah atau tanggal berapa sekarang ya? 26 Januari 2025 ya. Acaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti ada pembacaan Yasin, berikutnya ada sambutan dari Pak RT 01 dan sambutan Ketua Yayasan, tapi kelihatannya tidak hadir, maka nanti langsung Ketua Majelis Taklim. Berikutnya ada pengumuman dari Yayasan Masjid Al-Mukhlisin, nanti akan disampaikan oleh salah satu pengurus yayasan. Selanjutnya adalah ceramah agama dan doa, ramah tamah dan penutup. Bapak-bapak yang saya hormati, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara selanjutnya yaitu pembacaan Yasin yang akan dipimpin oleh Bapak Mas Senom. Bapak ya? Iya. Anak Ewis. Bapak Muhammad Zaki. Muhammad atau Ahmad? Muhammad Zaki. Wis ayo gak salah dulu. Ini pakarnya ini. Pakar dangdut marama juga bisa ini. Oh, pesantren ini. Ya. Baiklah, kita bersama-sama membaca Yasin. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fayyalal adqani fahum mukmahun, وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى
hada kal urjunil qadim las-samsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masfun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa inna sa'nughriquhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun fal yawma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannatil yawma fi subulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakiyatu wa lahum ma yadda'un salamun qawlan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hada siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun wa ma 'allamnahu as-si'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dallalna lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun mukhtarun fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum minas sajaril akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un sadaqallahul adzim
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Zaki yang telah memimpin bersama dengan kita membacakan surat Yasin, dan semoga fadilah dari pembacaan surat Yasin ini bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan keberkahan kepada bapak-bapak dan keluarga semua. Baiklah bapak-bapak semuanya, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua RT 01 kepada Bapak Heru Wahyono, kami persilahkan. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Alfan bin Abdurrahman, yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Mughizidin beserta jajaran pengurus, yang saya hormati Bapak Ketua RW beserta staf yang hadir, yang saya hormati Ketua RT 02 sampai 07 RW 5, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Jemaah Al-Mukhlisin, yang saya hormati Bapak-bapak Jemaah Masjid Al-Mukhlisin, yang saya sayangi adik-adik remas maupun Karang Taruna yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid yang Al-Mughizin, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini senantiasa melimpahkan kepada kita semua kesehatan, kesempatan untuk bisa menghadiri pengajian rutin yang setiap bulan diadakan. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan ke terang benderang. Bapak-bapak jemaah Al-Mughizin yang berbahagia pada malam hari ini, dengan suasana yang sejuk, rintik hujan, suasana yang mungkin bagi bapak-bapak semua yang jarang melihat ke belakang, ini suasana baru. Ini adalah, perlu saya sampaikan, adalah tanah fasilitas umum punya RW 5. Saya manfaatkan untuk digunakan untuk acara-acara seperti ini supaya tidak mengganggu jalan raya. Kemudian juga saya membersihkan wilayah. Dulunya di selatan sini adalah TPG, tempat pembuangan geragal orang kalau bangun. Sekarang saya ratakan, kemudian pohon-pohon jati kita tebang dan ditanami buah. Saya berharap semuanya bisa menikmati malam yang rintik-rintik hujan, suasananya seperti di Malang. Jadi sejuk, bisa menghadiri malam hari ini. Bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga RT 01 yang telah memberikan donasinya pada penyelenggaraan pengajian pada malam hari ini. Kemudian juga kepada adik-adik Karang Taruna yang telah membantu, bapak-bapak yang sangat-sangat peduli. Jadi saya tidak perlu mengundang, cuma saya kirimkan foto di grup WA. Ini foto kegiatan ini, pada geruduk-geruduk datang dan menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan.
Harapan kami adik-adik Karang Taruna maupun Remas yang ada bisa memanfaatkan fasilitas yang kita sudah adakan. Di sini kalau malam ada kegiatan adik-adik untuk berdiskusi. Ada yang menyelesaikan skripsinya di sini, ada yang diskusi pekerjaan di sini, ada yang mau merencanakan mau membuka bidang usaha baru. Ini semuanya saya memantau dari kegiatan tiap malam. Jadi tidak perlu khawatir, bapak-bapak yang putranya kadang-kadang pulang malam, Pak Lutfi dalam pengawasan, semuanya putra-putranya dalam pengawasan saya. Aman-aman saja, tidak ada kegiatan yang negatif. Juga mungkin ada sedikit cerita, sedikit dulu kafe ini ada di sebelah rumah kosong ini, gelap gulita sekarang karena mau dibangun rumah pemiliknya. Kita memindahkan di sini, juga ada di sudut sana. Mungkin kalau ada yang bapak-bapak bertanya-tanya itu apa itu adalah pokdakan. Jadi kelompok pembudidaya ikan kita pindahkan di sebelah sana. Pak RW, saya mohon izin kita tetap mengembangkan supaya kegiatan yang di RT 1 ini terus bisa berjalan agar kita bisa tularkan kepada khususnya warga RT 1 yang belum menikmati dan warga RW 5 pada umumnya. Dan nanti saya juga mohon doa kepada Bapak Ustadz Muhammad Alfan agar tempat yang baru ini bisa memberikan berkah kepada kita semuanya, dan doa kepada khususnya warga RW 5 senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan seluruh kesulitannya di urusannya, dan dilimpahkan rezeki yang melimpah dan berkah. Saya rasa tidak panjang lebar, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pendukung. Pendukung itu kalau ada penyanyi itu backgroundnya, di belakang itu ada ibu-ibu dasawisma dan pengurus yang tak lupa dan tetap semangat untuk mendukung setiap kegiatan yang diadakan pada wilayah RT 01 05. Tak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kegiatan malam hari ini ada kekurangan dan lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Heru, Ketua RT dan jajarannya yang telah menyiapkan tempat pada malam hari ini. Luar biasa, ini terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Heru ini ya. Jadi seperti ini, jadi tempat parkir yang bisa disulap menjadi apa ini multifungsi, bisa jadi panggung, bisa tempat diskusi. Mungkin nanti sebentar lagi itu ditambahkan itu kan The Riverside Cafe ya. Nah ya, mungkin nanti ditambahkan lagi nanti fishing and singing. Sudah kali ya, tinggal fishing aja nih. Wis mari. Ini singingnya yang belum nyanyi. Bengian singing bareng. Nah itu ya, ini Pak Karnoto ini dari yang bawa rekso. Ya. Baik, mudah-mudahan semangat ini akan terbawa ya, ke lingkungan kita. Memberikan aura positif ya, sehingga menginspirasi pada mungkin RT-RT yang lain ya barangkali. Baik, Bapak-Bapak, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan ketua yayasan sebenarnya. Tapi kita lihat Pak Umar kok nggak kelihatan ya. Langsung saja, yaitu sambutan majelis taklim. Kepada Bapak Ahmad Saibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih
Ustadz yang sudah datang untuk yang kedua kalinya Pak ya di sini. Insya Allah setahun yang lalu gak salah. Hari ini sana sekali, di sini sekali. Berarti 2 kali kan? Itu sebelah itu kali 2. Sebelahnya kali. Guyon doa. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang tercurahkan kepada kita semua. Hari ini meskipun gerimis-gerimis, iku aku mau rodok-rodok waduh iki opo rek udan rek. Ketok sing teko sithik tak delok ya lumayan. Sing kosong mek 1 loro 3 liyane full. Padahal 100 kursi saya siapkan ini Ustaz. Iya, berarti kan 100 kurang titik. Berarti mangkoknya cukup gak itu mangkoknya? Cukup ya? Cukup insya Allah. Alhamdulillah. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita mendapat syafaatnya nanti di akhirat kelak. Amin. Kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Pak RT yang dengan susah payah 2-3 hari menjelang acara H ini mengerahkan semua konco-konco yang peduli dengan acara yang diadakan oleh PRT-an. Nah, ini kebetulan majelis taklim yang mengadakan, tapi sambutannya luar biasa. Bapak-bapak mulai yang dari nom-nom sampai sing tua, sing tetap peduli dengan lingkungan, tetap teko, ayo kerja bakti, ayo masang iki, ayo berakno iki, terus begitu Pak RT kan kesel tak delok ini, nggak ngerti konsumsi khawatirnya aku nek narkoba ya. Kok betah melek sampai jam 2 kayak turu, bendino ngadepi komputer, isuk ngutek dino. Ya Allah ya Rob, mudah-mudahan paringnya sehat Pak RT. Insya Allah sebentar lagi mau berangkat haji, doakan lancar berangkat mulai selamat, semoga semua dapat berkahnya, amin. Mungkin dari saya tidak panjang lebar, biar nanti yang paling lebar nanti ustadznya Pak Ustadz Alfan bin Abdurrahman. Kemarin tadi pagi Pak Rohman ya, sekarang Rohman lagi ini. Mudah-mudahan yang ini lebih panjang masalahnya ini, Alfian bin Abdurrahman. Kalau tadi malu yang Alfan Pak kayak ngapunten, sorry tambah I berarti. Ya yang subuh kan tadi Rohman ya, Rohman pendek. Iki panjang ya Abdurrahman tuh bangga. Dengan ditutup doa sekalian Pak Ustaz. Oke, dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis Taklim Yayasan Masjid Al-Mukhlisin Perumahan Lembah Harapan yang selalu konsisten istiqomah menyelenggarakan acara seperti ini setiap akhir bulan. Mudah-mudahan kita semakin meningkat, terutama dalam hal keilmuan agama. Baik Bapak-Bapak yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu ini acaranya ini adalah pengumuman dari Yayasan Masjid Al-Mukhlisin. Dalam hal ini adalah dari pembina Yayasan Masjid Al-Mukhlisin selaku Ketua Panitia Pemilihan Ketua Yayasan Masjid Al-Mukhlisin. Ini bulat ini. Terus biar Pak Imam Zaini nanti yang memberi. Untuk itu kepada Pak Imam Zaini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Alfan bin Abdurrahman, Bapak Ketua RT 1 terutama sampai RT 7 bila ada yang hadir, Bapak Ketua Majelis Taklim Al-Mukhlisin. Kebetulan saya diamanai menjadi ketua penjaringan calon ketua umum yayasan. Jadi sementara pembinanya dilepas dulu Pak, waktu itu ya. Jadi karena syaratnya ini harus bebas dari pembina. Jadi saya waktu itu di RT 5 sudah mengadakan
penjaringan calon ketua umum Yayasan Al-Mukhlisin yang menghasilkan 3 calon ketua umum, yaitu Bapak Ahmad Saihu yang tadi barusan dan ketua Majelis Taklim, yang kedua Abah Sugiono hadir ya, Ketua Agung. Yang ketiga Abah Warsidi. Malang. Arema. Setelah menemukan 3 kandidat calon ketua umum Yayasan periode 2005-2030, kami sebagai ketua panitia penjaringan mengadakan rapat pada bulan November yang dihadiri oleh ketua yayasan, pembina yayasan, pengawas yayasan, wakil warga, dan tokoh masyarakat, yaitu Pak RW, menghasilkan kesepakatan saat musyawarah itu. Yang terpilih adalah Bapak Dr. Haji Warsidi MM untuk periode 2025 dan 2030. Perlu diketahui bahwa Bapak Abah Warsidi ini pernah menjabat ketua yayasan 2 periode sebelumnya, dan sekarang warga menghendaki dia sebagai ketua yayasan yang terpilih akan menggantikan nanti Abah Umar Zaini yang bulan depan Februari ini masanya akan berakhir. Ya mungkin saja seperti Donald Trump nanti kalau sudah bawa 2 kali selesai kembali lagi ke Bapak Abah Umar Zaini. Itu kalau tidak ada perwakilan yang lain atau tidak ada tokoh-tokoh yang lain. Yang kedua, tidak ada hubungan itu, tidak ada hubungan saudara, hanya sama, kebetulan namanya sama. Akhirnya ya berakhiran sama-sama saya ini, tapi beda, yaitu Jember, saya Tulungagung. Gak ngakoni. Kemudian yang kedua, Abah Warsidi ini sekarang jadi ketua pembangunan Masjid Al-Mukhlisin, dan insya Allah sekarang sudah hampir 100% ya, 99%, sehingga nanti pada bulan puasa bisa digunakan taraweh penuh ya. Ya mohon Bapak semua, karena rasanya kalau kita sudah masuk masjid kita itu maknyus itu rasanya, tidak seperti yang dulu gitu. Tapi ada satu jamaah yang dari RT 1 itu, 1 orang yang nggak kelihatan ya. Kalau dulu di depan sendiri, masih di depan sendiri. Nah, itu saya cari-cari nggak ketemu. Ya kecuali kalau di apa ya, tidak di sini, sehingga seperti saya tadi di WA Pak Singgi belum jauh karena saya tidak sempat jamaah di sini, saya di Al Hidayah Wiyung Pak Singgi, jadi nggak sempat jawab. Nggak nutut kalau sini. Kalau sujud rasanya tidak manyus lagi, maknyes gitu. Makanya kalau saya sholat di situ saya jarang menggunakan sajadah karena rasanya itu kalau sujud itu enak dengan tanpa sajadah. Tapi jangan ditiru ini ya, jangan ditiru, itu contoh yang nggak baik. Tapi saya rasakan nyes itu rasanya, granitnya asli ya, itu beda dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, Abah Warsidi ini sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi sangat mumpuni untuk membawa Yayasan Masjid Al-Mukhlisin ini lebih bagus lagi 5 tahun ke depan. Dan ada kesempatan dipilih lagi, jadi 2 periode lagi. Kemudian setelah ini nanti terpilih dan sudah menemukan 1 calon, akan saya laporkan ketua Dewan Pembina yang sekarang dijabat oleh Bapak Hadi, dulu mantan wakil RW 5 dan saat ini masih di luar negeri ya, di Thailand. Abah Umar tadi masih di Jogja, jadi agak sibuk-sibuk semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih tertangani dengan baik ya. Saya kira itu info dari ketua penjaringan masjid, ketua calon ketua penjaringan calon ya, ketua umum Yayasan Al-Mukhlisin. Semoga nanti ke depan Abah Warsidi segera bisa menyusun kepengurusan yang baru. Harus.
Mohon maaf Pak RT, Pak Saiful sebagai Ketua Majelis Taklim, apabila kami menyita waktu Bapak Ibu yang acaranya maksudnya khusus untuk Majelis Taklim, tapi saya selesaikan pengumuman yang penting yang terkait dengan kegiatan yayasan ke depan. Amin. Alhamdulillah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Zaini yang telah memberikan pengumuman kepada kita, dan selamat kepada Bapak Warsidi yang sudah terpilih menjadi Ketua Yayasan Masjid Al-Mukhlisin Perumahan Lembah Harapan di Dawetan, Surabaya. Semoga definitif bulan depan ya, peresmian ya. Semoga bersama Pak Warsidi Yayasan Masjid Al-Mukhlisin semakin apa? Di depan. Berkibar bendera lah. Semakin kondusif, mungkin ya, semakin inovatif. Terus apa lagi? Pegadaian. Ya. Pokoknya hal-hal yang bersifat baik ya, semoga akan tercipta di Yayasan Masjid Al-Mukhlisin, karena beliau sudah berkompeten ya sebagai dosen di Unmuh Sutorjo, juga sama-sama doktor dengan Pak Imam ya. Imam Zaini, kalau ini Imam Zaini. Umar. Oh ya, Umar, sama-sama Zaini. Jadi bingung no kok. Ya, ini Zaini Zaini. Baik Bapak Ibu, enggak ada ibunya ya, ada ini. Baik Bapak Ibu sekalian, acara inti yang kita nanti yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Alfan bin Abdurrahman dari Sidoarjo, ya itu Pak ya. Dengan tema yaitu membangun pribadi yang taat ini, dan berakhlakul karimah ya. Wabut ini. Oh mulia, akhlak mulia ya. Karimah dengan mulia itu lebih rendah berarti. Monggo Pak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan
Sa'ban, serta sampaikanlah umur kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Syarat-syarat doa ya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah kami hingga sampai di bulan suci Ramadan, dan selamatkanlah Ramadan untuk kami, dan terimalah amalan kami di bulan suci Ramadan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisirril Fatihah. Yang saya hormati semua para pejabat di Majelis Taklim Al-Mukhlisin, termasuk di RT 1 dan semuanya para jamaah yang insya Allah semuanya calon penghuni surga firdaus semuanya. Sehat semua Pak? Alhamdulillah. Sekarang pas malam 27 Rajab. Tadi saya juga diundang di masjid sana, tapi mohon maaf saya sudah diundang di sini. Maka mohon maaf, nanti kalau saya sampai dari sini, insya Allah kalau ada waktu saya ke sana. Insya Allah. Tapi kalau nggak sampai sana ya sudah. Jadi sampai karena duluan sini Pak. Yang di sini yang undang itu Ibu Heru Pak. Sudah 2 bulan belum dia ya, insya Allah pas kosong ya. Alhamdulillah. Kita akan bahas langsung Pak. Kalau nanti ada pertanyaan boleh tanya ya. Apa Ustaz tanya apa saja boleh. Termasuk mohon maaf supaya tahu hasil Isra Mi'raj Rasulullah itu ada 3. Sebelum kita bahas ini ya. Yang pertama perintah sholat 5 waktu. Yang kedua 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah 285 286 itu dapatnya pas Isra Mi'raj. Maka kalau bisa dibaca apa Pak Ustaz? Dibaca habis sholat Isya. Kalau nggak bisa Al-Mulk 2 ayat terakhir ini. Kenapa Pak Ustaz? Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Mulk sebanyak sekali atau 2 kali, maka sudah cukup baginya. Mohon maaf, seperti dia sholat semalam suntuk, dan kemudian mohon maaf orang yang istiqomah baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu insya Allah tidak mudah kena sihir, tidak mudah kena santet dan sebagainya. Yang ketiga, hasil Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Yaitu Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa semua dosa-dosa besar umatnya Nabi Muhammad diampuni Allah semuanya kecuali syirik. Hadisnya Muslim dan Nasai. Ini saya baca di kitab Al-Itqan fi Ulul Quran yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, penyusun tafsir Jalalain. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita akan bahas kata ta'at, ati'u itu saya lihat tadi. Nah ini saya kalau ngaji itu saya sering ngaji sama Pak Leknya Gus Bahar. Siapa itu? Gus Koyum. Gus Koyum itu bapaknya murid kesayangan Mbah Hasyim Aslani. Ternyata saya cek tadi Mbak, kata ta'at di dalam Al-Quran itu ada 25.
Sekarang pertanyaannya, menjadi pribadi yang taat. Kenapa kita menjadi pribadi yang taat? Jawabannya apa? Yang pertama, karena perintah Allah. Yang kedua, kalau kita sudah taat pada Allah, taat pada Rasulullah, pasti mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Quran, tadi boleh dibuka Qurannya, surah Al-Imran, surah 3 ayat 132. Ya, 132. Ya. 132 tadi. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Ayo, yang bawa mic diterjemahkan. Ayo. Ayo remas. Ali Imran berapa? Remas. Ayo Is. Ada bapak-bapak, Pak MC sudah ada. Oh, Pak Lano dipersik ada. Ayo, ada. Ya wis, kalau belum siap. Wa ati Allah, dan taatlah kalian kepada Allah, war Rasul, dan taat pada Rasul, la'allakum turhamun. Pasti kalian dapat rahmat. Berarti kalau kita ini memperingati Isra Mi'raj dan seterusnya, kita sebagai seorang muslim wajib sholat. Sholatnya jangan cuma melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Kalau melaksanakan sholat, sholatnya cuma formalitas saja. Tapi kalau orang mendirikan sholat apa? Kata Allah dalam Quran surat 29 ayat 45, wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau orang sholatnya benar, dirikan sholat, dia bisa jaga lisannya, bisa jaga tangannya, bisa jaga dan semuanya. Bisa menjaga perbuatan keji dan munkar. Jadi saya Pak, mohon maaf, saya ulangi lagi. Orang taat pada Allah, taat pada Rasul, mau nggak disuruh sholat? Anak-anak kita dididik sholat usia berapa? 7. Kalau nggak sholat dipukul usia berapa? 10. 7 tambah 10 berapa? 17. Surat tentang Isra Mi'raj surah berapa? 17. Dan mohon maaf, sholat 5 waktu sehari semalam berapa rakaat? 17. Kenapa kok nggak 20 rakaat? Kenapa kok 8 rakaat? Ada rahasianya. Rahasianya apa? 17. Ada yang tahu? 17. Ada yang tahu? Pak, ada yang tahu nggak ini? Yaitu setiap orang sholat 1 rakaat pasti membaca 7 ayat. 7-nya ayat adalah surat yang ke-1, yaitu surat Al-Fatihah, yang jumlah ayatnya 7. Lalu itu maksudnya, mau bismillahnya jahar, monggo. Mau bismillahnya sir, monggo silakan. Pokoknya 7 ayat. Dan mohon maaf Pak, ngapunten loh ya. Insya Allah, sudah lihat belum? Insya Allah puasa kita 1 Ramadannya hampir sama semuanya. Cuma hari rayanya beda. Kalau saudara Muhammadiyah itu 29 hari, berarti 30 Maret sudah 1 Syawal. Kalau kalender tambah beras, pondoknya agak saya, kalender yang lain itu 30 hari. Berarti hari rayanya tanggal 31. Berarti puasanya 30 hari. Paham? Wes gak usah ngilokno. Oh Muhammad gak usah ngilokno. Sudah 1 Syawal kok. Paham? Muhammadiyah itu pakai ilmu, namanya ilmu hisab. Kalau ditanya Gus Bagus sama ini lebih condong kemana Gus? Hisab apa ruqyah? Loh hisab itu Gusti Allah. Di Quran surah Yunus ada surat 10 ayat 6. Paham? Wis saling menghargai itu yang paling penting, ya.
Paham? Ojo sampai bojone 1 Syawale tanggal 30, bojone sing lanang 31, gak sapa-sapaan, Pak. Gak bahaya tadi. Bahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, lanjut. Pribadi yang taat, berakhlak karim. Karimah. Kariman. Saya lihat di Al-Quran jumlahnya ada 27. Jumlahnya ada 27. Maka mohon maaf, salah satu kalau orang memaknai Isra Mi'raj, sholat 5 waktunya senang berjamaah supaya dapat pahala 27 derajat. Kalau sholat sendiri 1, dan itu kok gak ngerti diterima apa gak diterima. Tapi kalau orang sholat jamaah, insya Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Pak Ustadz ada baca doa, saya baca doa dari Pak. Mulai dari situ harus ada hujan dari Pak. Saya baca doa apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah jadikan hujan ini manfaat ya Allah. Allahumma sayyiban hani'ah. Ya Allah jadikan hujan ini yang menyenangkan ya Allah. Tapi kemudian ada petir, ada macam-macam. Saya doa tadi. Apa doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkan hujan di sekitar sana. Langsung dari laut Madura masuk ke gunungnya begini. Alhamdulillah. Dan mohon maaf saya kaget tadi. Ini harus dapat penghargaan dari Pak Eri Cahyadi. Apa saya telepon ya? Ya. Jadi aneh dia itu kalau mau cari dukungan saya ditowel pun terus Pak. Pusat-pusat kampung ditelepon aku abu ya Pak. Pokoknya ini boleh dia penghargai. Paham ya? Saya terus senang aja Pak. Di Sidoarjo belum Pak. Karena PLT-nya Pak Sugandi itu ya. Jadi masih belum nih. Tapi insya Allah ya. Insya Allah senang juga ngadakan apa sholawat dan sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kita berakhlak mulia, Pak? Ayo. Apa sih itu? Kenapa kita berakhlak mulia? Dirgani. Jawabannya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ada lagi. Kenapa kita kok harus berakhlak mulia? Meniru Rasulullah SAW. Jawabannya apa? Ternyata ada hadis. Faktor terbanyak manusia dimasukkan Allah ke surga itu karena apa? Ayo. Pak. Bu. Ibu itu cuma luru pojokannya. Oh telu. Belakang. Tak dongakno berangkat umroh. Amin. Nah, ibu sing kono ya ono tambah akeh ya. Nggih. Pokoke ora ana pengajian insyaallah barokah. Amin. Ayo. Pak, Bu. Apa yuk? Faktor terbanyak manusia dimasukkan Allah ke dalam surga apa? Iki live apa gak ini? Live. Di prank aku. Bisa Live ya? Bisa Live. Oh bisa aja. Oke. Ayo apa Pak? Bu. Faktor terbanyak manusia dimasukkan Allah ke dalam surga apa? Rahmat. Ampunan. Oke. Yang lain? Akhlak. Ternyata yang pertama kata Rasulullah tanya itu sama sahabat, ya Rasulullah, faktor terbanyak apakah manusia dimasukkan Allah ke dalam surga? Ternyata yang pertama adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah. Saya tanya, Bapak Ibu mengadakan pengajian ini tujuannya apa? Supaya bertakwa. Bapak bagus sama istri tujuannya apa? Bapak berbuat baik sama istri tujuannya apa? Oh cek diwenehi ngono lho. Pak ono arek lho Pak, sakno Pak untuk pipis lho Pak.
remas-remas di sana loh, enggak ojo ngono dah. Yang lain. Kenapa, Pak? Pak, ayo apa yuk? Buka Qur'annya ya. Baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, tujuan semua ibadah la'allakum tattaqun. Qur'annya surah 2 Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sing ngomong gawe tak dongakno berangkat umroh. Amin. Sing ngomong gawe, sing amin kloter kedua. Ya. Beribadahlah kalian kepada Allah, kepada Rabbmu. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena perintah Allah. Salat perintah Allah, baca Quran perintah Allah, ngasih makan gratis. Tutup perintah presiden, perintah Allah sini, Pak. Nggak hanya untuk siswa-siswi, Pak, termasuk guru-guru nih. Ya, saya itu mesti kalau diajak pengajian di Masjid Al-Falah, Pak, yang muridnya sekitar 2.450 sekian, mari ngaji dijak nanggone bos gil, Pak. Makanya awake barokah. Dijak meneh nanggone ampel jelas Mas Lur, anyar lagi, Pak. Kan Pak Ustaz gawe wong 5 Pak Ustaz, 150 Pak Ustaz. Ya Allah, nasi mandi, Pak. Lah, kata akhirnya kamu lewat entek, alhamdulillah. Saya ulangi, kenapa kita beribadah kepada Allah? Bagus sama pasangannya, sama anak, sama orang tua, sama mertua, sama tetangga, itu perintah Allah. Halo, perintah Allah, Pak. Kemudian kenapa lagi? Kenapa kita beribadah kepada Allah? Alladzi khalaqakum. Karena Allah yang telah menciptakan kamu sekalian. Walladzina min qablikum, dan termasuk orang-orang sebelum kamu. Tujuannya cuma satu, kata Allah, la'allakum tattaqun. Jadi taat ini salah satu ciri orang bertakwa. Kenapa kok takwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, tapi hanya karena takwanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian apa lagi? Takwa itu gimana, Pak? Bu? Takwa itu gimana? Menjalankan perintah. Itu pengertiannya. Takwa itu di mana? Takwa itu di mana saja. Ittaqillaha haitsuma kunta wa ad'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Jadi takwa itu bukan hanya di masjid. Saya tadi mohon maaf, hak Allah ya. Itu Masjid Al-Mukhlisin harusnya ada di kalender, kalender Surabaya. Loh, hak masjid bagus, wallahi, saya bukan anu ya. Jadi balik lagi, sekarang pertanyaannya, masjidnya sudah bagus, pertanyaannya, bisakah makmur? Amin. Bisakah digunakan untuk semuanya ngaji seperti Al-Falah? Jadi Masjid Agung Jember belajar Al-Falah. Masjid Jogokarian oke, tapi Masjid Jogokarian belum bisa dicontoh lembaga khusus Al-Quran Masjid Al-Falah yang muridnya sekitar sekarang 2.450 sekian, Pak. Itu yang masih belum, Pak. Tapi mohon maaf, Bebek Tram kemarin sombong ya. Bebek Tram. Bebek Tram. Iya, Pak. Loh, Bebek Tram kan? Ada bebek sambat, Pak? Ada kan? Ada nggak bebek sambat, Pak? Ada 13.000 Sidoarjo bebek sambat. Oh, nah, bebek sini hafal, Pak. Bebek songkong, bebek cawek, cak muslim ini kan? Ya apa kan? Bebek ini langsung ya, kok apa lah, Pak? Sakno. Bebek kan bebek sih loh ya, jangan loh ya. Jadi Pak, rahimahullah, saya ulangi lagi.
orang bertakwa itu di mana saja berada. Dan ciri orang bertakwa itu kalau dia taat pada Allah pasti punya akhlak mulia. Mohon maaf, Ustaz, gimana Ustaz supaya pribadi kita bisa jadi taat? Mohon maaf, taat dan berakhlak mulia. Yang pertama, minta sama Allah. Doanya antara lain apa doanya? Allahumma. Ayo sama-sama. Kalau rokokan loh ya. Kalau rokokan. Kenapa Ustaz? Nek rokokan kali Nabi gak teko. Ojo rokokan iki. Ki rokokan kuku ae. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu al-huda petunjuk, wat tuqa ketakwaan, wal afafa apa takok nang ayo ayo gelem sadar ya tak gelem iya mergo ngene elok mus Betul. iya toh gak gelem Pak aku takok ayo asmaul cepat jiwa Allah apa ayo Waalaikumsalam jawab ngono Pak ayo apa wal apa Pak Bu apa terhindar dari sesuatu yang buruk. Terhindar dari sesuatu yang buruk. Apa Pak Ustaz? Teman yang buruk, tetangga yang buruk, pokoknya yang buruk-buruk. Karena barokahnya doa ini, insya Allah. Wal afafa, terhindar dari yang buruk. Wal ghina, apa ghina? Hah? Kaya, butuh. Oh ini kaya, ini cukup kanggo umroh, cukup kanggo nikah. Wis gak kaon iso. Bojone nang mburi bojone. Iyalah. Buse iku. Bapak kene lho. Oke. Satu Surabaya Ustaz, satu Sidoarjo, satu Malang, satu Terawas Mas niku. Aku krungu Terawas lho. Memang gawe kok Terawas, Pak. Tapi saya mohon maaf. Kemarin tanggal 22 Desember saya lihat, mohon maaf. Na'udzubillah dalik ya, mohon maaf. Makanya kenapa bulan Desember kok banyak musibah-musibah? Karena mohon maaf banyak kemaksiatan yang di situ Pak. Hak wallahi. Saya lihat sendiri Pak. Wah dia bergoyang. Oke Pak Saiku yang digoyang. Ya Allah dangdut hak Pak. Saya dengar Pak. Kebetulan kemarin Ustadz Al-Falah seluruhnya, mohon maaf, ayo, mohon maaf ya, kalau makan tangan kanan ya, oke, akhlak yang mulia tangan kanan, oke, minum, oke, lomboknya tangan gini mas, tangan, lomboknya mana, lomboknya sampai teladu, ya sudah biasa, orang makan masak tangan kanan, lomboknya tangan kiri pak, ini saya makan coba. Separuh setan, separuh manusia. Jadi mohon maaf. Kalau kita jodoh Rasulullah, pasti barokah, pasti bahagia, pasti insya Allah ketemu sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon maaf, Ustadz Al-Falah kemarin 22 Desember Pak, 21 Desember, alhamdulillah kita katakan upgrading di sana pembinaan yang bimbing Ustadz Yasri. Ustadz Yasri seperti adik angkatnya almarhum Profesor Dr. Rumrawi tentang pentingnya orang mohon maaf mendakwakan Al-Quran. Coba kata mulia ada innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah mulia. Bacaan yang mulia itu Al-Quran. Apalagi yang baca.
Berarti kita ini umatnya Rasul termasuk umat yang terbaik kalau mau baca Quran. Kalau nggak baca Quran nggak terbaik. Kenapa Ustaz? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mau belajar Quran. Di Al-Falah Pak, wallahi usia 82 baru belajar Pak. Bayaro, bayaro, sodako, sodako, zakato, zakato. Coba, coba. Bayaro, sodako, zakato. Oh, bagus. Kena do, Pak. Do. Coba, do, do. Dobaro, 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 Pak. Tuh, tuh. Kemarin terbaru kemarin. Mohon maaf. Mau cokona agak iso, Pak. Karena mungkin mohon maaf ya, mau Jawa ya. Keliru Pak. Konoan, ngono Pak. Loh, hak kan ya, tapi semangat belajar ya. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa Pak ya. Mungkin belajar kok ya Pak ya. Iya, saya ngono. Makanya mohon maaf. Saya ulangi. Faktor terbanyak manusia masuk surga itu karena takwa pada Allah. Orang takwa pasti dia mulia. Punya akhlak mulia. Mulia apa Ustaz? Ucapannya. Qaulan karimah. Kata-katanya mulia Pak. Boten sing lagi. Sing lagi mikir. Esmu ki ono. Mate. Ya, tol ndut goblok. Ojo. Kok budi kanca ya arek. Kontrong. Iki kan jamaah mabrurah iki. Kopi ae kaya mabrurah iya ta? Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, Bu, mohon maaf. Lisan dijaga. Nanti Bu. Harap. Ojo ngono, ditak bapak. Nanti Bu, uri. Ojo ngono ta. Nek bapak gak ono baru. Lagunya apa, Pak? Lagunya apa, Pak? Lagunya apa, Pak? Lagunya apa? Betul Pak, ya Allah. Ya Allah, Bapak seperti ya Allah. Duet. Duet. Masya Allah. Menang. Kalau sudah. Coba Pak. Ya Allah. Coba. Ayo. Mas, beri Mas. Coba. Kalau sudah tiada baru terasa. Terus bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat terasa hidup tanpa dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Pak Saiku. Boten saged. Makasih. Barakallah Bang, barakallah. Tapi mohon maaf, boleh. Siapa nggak boleh? Ya. Saya ngapal itu yang ini Pak. Baru sekarang, aku rasakan tak punya istri dan suami. Wah kita kok. Wes. Ustaz kok. Bon. Wah. Ganjarannya akeh Pak lu, Pak. Doa selalu saja Pak, karena terlolimi. Oke, jadi mohon maaf, ciri wong takwa itu ucapan yang mulia. Makanya mohon maaf. Lidah itu sangat tajamnya lebih dari pedang. Bicara macam-macam, tapi jangan. Pokoknya ini begitu, mohon maaf. Termasuk WA. Kalau kadang dalam bojo itu mana sih ya Pak? Sama di bojo nomor ngapa sih Pak? Kata ada kan ini Pak? Loh, manas sih Pak? Nek beneran ya, aku amin ini ya apa? Paham ya? Payah? Iya Pak. Mumpung bojo kulo terjombang ya.
Allah sallallahu Muhammad. Pak, wong taat, wong mulia pasti. Apa Ustaz? Surat 23 ayat 3. Meninggalkan perkataan dan perbuatan yang enggak berguna. Saya ulangi. Orang taat yang berakhlak mulia pasti dia akan meninggalkan perkataan perbuatan yang enggak bermanfaat. Qurannya surah 23 ayat 3. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang beriman yang beruntung setelah dia sholatnya khusyuk, yang ketiga apa tandanya? Dia meninggalkan perbuatan, perkataan yang enggak berguna. Termasuk mohon maaf, saya lihat ya ada di ibu-ibu sana, bukan bu sini, nunggu anak, tak kirain baca Al-Quran, ternyata apa? Mainan Mobile Legends. Iku ibu-ibu, kagak ada bapak-bapak. Apa nemen pak? Mainan apa pak? Mainan burung. Burungnya akeh, burung kenari, burung ngomong sampai dari ini bujone. Ustaz, aku lho gak tau diurusi bujuk. Lah apa? Bujuk kula ngurusi burung tok ae Pak Ustaz. Ojo ngono lah, paham ya? Wa asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dengan baik. Halo? Pak, Bu, saya tanya bapak-bapak. Tugasnya masa itu tugasnya ibu atau bapak? Bapak. Bapak. Tugasnya nyapu bapak ibu. Bapak. Tugasnya nyuci bapak apa ibu? Bapak. Lah, tugasnya ibu apa? Ngewangi bapak. Taat. Tidak keluar bapak itu mana? Keluar. Bukan. Tugasnya ibu, tugasnya istri cuma dua. Apa? Satu, taat pada Allah. Dua, taat pada suami. Kalau suami nyuruhin nyapu ya nyapu, suaminya nyuruh nyuci ya nyuci. Apa ya? Bapak guyu itu kesepunten ya. Ini ketuanya timnya Pak Prabowo kita ini. Selamat Pak, selamat Pak. Iya. Karena nanti saya ada yang mohon maaf diamanati Pak Prabowo makan gratis. Asli mau saya turun 10.000, bingung Pak. Iwa-iwa apa Pak Ustaz? Ya iwa-iwaan dulu. Iwando. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak Pak, Bu. Yang pertama lagi, kita doa sama Allah, minta sama Allah. Yang kedua, pokoknya kita meninggalkan perkataan, perbuatan yang enggak berguna. Paham ya? Waktunya istirahat. Makanya mohon maaf kemarin saya diundang di ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Ittihad Gubeng Kertajaya. Apa Pak Ustaz? Pak Ustaz, waktu itu ada berapa Ustaz? Waktu itu ada 3. Satu, waktu untuk Allah, hakullah. Waktunya sholat ya sholat. Jangan habis sholat langsung ke HP. Jangan, pegang tangan. Jadi mohon maaf, habis sholat jangan lampe. Habis salamnya ke HP. Jangan sholat. Itu waktu untuk Allah. Waktunya ngaji ya ngaji. HP sini dan mohon maaf. Yang kedua, hakul nafs. Waktu untuk dirinya sendiri. Bahasa Inggrisnya me time. Me time. Me time. Ya apa? Me time, me time. Pak Jaini. Me time. Oke, begitu. Ya. Apa Pak Ustaz? Waktunya istirahat ya istirahat. Jangan dibuat mainan. Paham? Jadi mohon maaf saya ulangi lagi, waktunya pengajian ya ngaji Pak, bukan untuk halal-halal. Jamaah saya itu ada, ibu-ibu itu senangnya goes. Ustaz saya izin Ustaz. Izin kenapa? Goes, ngaji dulu baru goes. Gitu Pak. Kenapa? Karena kita tidak tahu waktu nanti Mas Is mengabsen kita nggak ada yang tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, waktu itu hakul ibadah. Waktu berinteraksi sesama manusia, bertetangga bagaimana? Orang itu baik nggak buruk ya, sama tanya tetangganya. Hei, tetangganya gimana? Ya, jangan menang-menang selawat. Sallallahu ala Muhammad.
mantap. Tongwe loro Pak, janganlah. Paham ya? Jadi mohon maaf, harus ada adab dan sebagainya. Ya. Sudah Pak? Yang selanjutnya, Pak Ustadz, bagaimana supaya kita taat dan berakhlak mulia? Harus banyak-banyak punya teman yang solih, Pak. Lingkungan yang solih, Pak. Pak, umur karung solih. Mohon maaf, ini suatu saat ini ada yang nggak masuk surga. Tanya aja sama Allah. Ya Allah, si fulan mana ya Allah? Oh temenmu. Loh gimana kok? Ternyata mohon maaf, nggak semuanya teman ngaji itu masuk surga, Pak. Ada syaratnya. Syaratnya apa Ustaz? Itu ada di Quran surat 9 ayat 71. Mau nggak sholat? Karena ada orang yang gemar ngaji tapi nggak gemar sholat. Ada Pak. Bahkan temennya Gusmus ngomong sama saya sendiri di depan televisi itu, di TV 7. Itu ngomong apa? Temen saya itu moro-moro gak bahagia, padahal sugih, bojone ayu. Kenapa? Gusmus cuma gitu, ya tambahan busukmu itu. Akhirnya apa? Temennya itu ngaku, Gus, selamanya gak sholat. Lah. Karena dia ngomong, zakatnya oke Pak, zakat 1 miliar. Tapi gak tahu sholat. Ingat, kata aqimus sholat wa atuz zakat itu di Quran diulang sebanyak 22 kali. Nek kalau mau zakatnya diterima, wajib dia mendirikan sholat. Kalau dia mau sholatnya diterima, wajib bayar zakat. Oke? Pak, Bu? Kemarin saya tanya, boleh apa enggak? Ada jamaah yang tanya sama saya, Ustadz boleh nggak bayar zakat di awal? Zakat mal. Kalau zakat fitri kan awal Ramadan boleh. Kalau zakat fitri menurut Imam Syafi'i awal Ramadan sudah boleh. Saya tanya, zakat mal boleh nggak dibayar di awal? Contoh, biasanya dia setiap tanggal 17 Ramadan dia mengeluarkan zakat malnya. Ini saya keluarkan di bulan Rajab Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh apa enggak Pak? Boleh nggak? Saya tanya, saya nggak gampang boleh lah Pak. Saya buka kitabnya Pak. Saya buka kitab fikih sunnah, ternyata ada 2 pendapat. Kalau pendapat yang membolehkan itu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu boleh Pak. Bayar di depan Pak. Akhirnya boleh. Hadisnya di Bukhari ada. Tapi kalau mohon maaf yang Imam Malik nggak boleh. Karena sholat zakat itu seperti ada waktunya seperti itu, begitu. Akhirnya saya terangkan, ada yang boleh, ada nggak boleh. Tapi jumhur ulama boleh. Akhirnya mohon maaf, saya tanya, ibu di mana nih? Ini saya di Osaka Ustaz, di Jepang Pak, sama anak sama suaminya. Oke. Tiba-tiba tengah malam dia transfer zakatnya. Transfer titip ke saya 15 juta. Tapi orang ini belum pernah titip zakat ke saya, belum ini. Saya telepon lagi, dia sudah posisinya di Hong Kong Pak. Bu, ini sudah didoai belum? Pengumuman para takmir masjid dan sebagainya. Jadi bayar zakat itu ada doanya. Doanya apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Doanya hadis riwayat Ibnu Majah. Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Saya ulangi. Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikanlah zakat yang kubayarkan ini menguntungkan, bukan yang merugikan. Sudah selesai? Yang menerima zakat, mohon maaf ini, nanti bisa buka Qurannya. Quran surat berapa? Surat 9 ayat 103. Orang yang terima zakat, fakir, miskin, amil muat dan sebagainya itu mohon maaf kalau menurut Imam Hanafi wajib bayar, mendoakan orang yang bayar zakat. Tapi jumhur ulama sunnah muakkadah. Doanya gimana Ustaz? Doanya bacakan seperti sholawat. Contoh, saya bertanya, Abah Syekhu nama lengkapnya siapa? Bapaknya juga
Ahmad Saihu bin Anwar Husni. Ini titip zakat tahun aja. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikanlah zakat yang kubayarkan ini menguntungkan, bukan yang merugikan. Kemudian yang terima zakat, entah itu fakir, miskin apa, entah hamil, doanya gimana Ustaz? Allahumma sholli ala ali Abi Ahmad Saihu bin Anwar Husain. Allahumma sholli ala ali Abi Ahmad Saihu bin Anwar Husain. 3 kali. Ya Allah, berikanlah keberkahan, kehormatan, keselamatan kepada keluarga besar Bapak Ahmad Saihu. Ternyata mohon maaf, itu habis bayar zakat Pak. Ternyata besok Jumat ketemu saya. Dia tadi itu sama saya, Ustaz. Itu zakat saya Ustaz. Dikasih apa lagi Pak? Perusahaan dia jual rumah properti, laku luar. Dan mohon maaf, kemudian Pak Ustaz, kalau zakat perusahaan boleh nggak diganti sembako? Boleh apa enggak? Nggak boleh Pak, nggak boleh. Paham ya? Loh, dulu nggak tahu ya. Kalau dulu nggak tahu ya sekarang dicicil. Kalau yang dulu itu namanya sedekah infak. Sama. Berapa banyak jamaah saya yang punya perusahaan besar, zakatnya dikasihkan ke anak yatim. Boleh apa enggak? Nggak boleh Pak. Qurannya surat berapa Ustaz? Surat 9 ayat 60. Nggak ada yatim Pak. Fakir, miskin, mu'alaf, gharib, disabilitas, itu sampai nggak ada. Kalau yatim itu infak sedekah. Iya. Malah lebih besar daripada orang miskin. Qurannya surah Al-Baqarah surat 2 ayat 219. Jadi akhirnya alhamdulillah saya tanya Pak sama jamaah-jamaah itu. Ya kenapa Pak Ustaz? Karena mohon maaf di daerah Bangladesh, bangsa Lamongan Desa itu mohon maaf Pak, banyak ya, termasuk mohon maaf guru-guru TPA, imam-imam itu mohon maaf enggak dianu Pak. Ada Pak, saya terus terang aja. Dari pemerintah ada Pak, dikasih 450, turun sampai ke desa jadi 75.000 Pak. Wallahi Pak. Akhirnya jadi zakat mal itu Pak, saya amplopin 500, 1 juta apa. Saya kasih Pak. Loh, ini titipan jamaah saya. Nah, ingat kalau vidya, halo panitia, jangan dicampur sama zakat. Vidya itu khusus orang miskin. Itu ada Pak, masih besar itu. Nggak mau ya sudah ya. Jadi saya kita nasihati, loh jangan dicampur karena vidya itu untuk orang miskin, bukan untuk alim dan sebagainya. Ya sudah nggak mau ya sudah. Akhirnya alhamdulillah saya nggak dipakai lagi. Masuk nggak dipakai lagi. Kajian dulu enggak apa-apa. Termasuk di Masjid Cinggu. Ada jamaah yang tanya, Ustaz, apa hukumnya kalau kita mengucapkan gongsi facai? Hukumnya haram, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Kalau mau silakan. Nabi nggak pernah mengucapkan selamat Natal, nggak pernah Pak. Padahal Nabi itu tetangganya kan gini, mohon maaf, ini salam itu ibadah, akidah. Yang itu Pak Ustaz, sudah, itu urusan mereka. Boleh mengucapkan selamat Natal itu selama akidahnya kuat, boleh. Saya enggak. Saya ke Yesori. Apa? Sampean gak usah melu kiai-kiai sing nyeleneh. Wong Nabi gak tahu ucap selamat Natal. Lah kan selamat Natal. Kalau top wae. Nek sampean wani ngene. Selamat hari Natal ya. Semoga engkau mendapat petunjuk dari Allah. Wani enggak? Nek gak usah. Paham ya? Terus gak usah loh. Kan ada hadis Pak. Dilarang kita muslim mengawali mengucapkan selamat. Itu ada itu Pak. Gak diundang ya wis. Akhirnya alhamdulillah Pak di Cinggu gak diundang. Gak diundang Jumatan tok 1 tahun sekali. Alhamdulillah. Itu teman saya Pak. Ustaz, sama tetap duduk Cinggu. Gak apa-apa. Kajian Ahad gak ada ya. Jadi balik lagi. Sampaikanlah itu walaupun bahaya. Tapi itu memang begitu. Lana amaluna walakum a'malukum. Saya kira itu Pak, teman yang baik. Terus mohon maaf, yang paling jenengan ini membangun pribadi yang taat dan berakhlak mulia. Salah satunya cirinya orangnya kalau ketemu itu senyum Pak. Coba senyum.
Wah? Lamun sopo sampean? Lamun sopo? Hah? Macam-macam. Ya padha bojoku karo ya wis sabar. Ya Allah sehat walafiat. Sampeyan iso ngaji niku lho, Pak. Ganjarane beda. Kali tiang-tiang sing sehat tapi gak gelem ngaji. Paham ya? Aktif ini, Bah. Aktif. Kerja bakti ya ikut. Kerja bakti. Ya. Jadi ini memang ngantuk. Kesel. Wes. Saya kira itu Pak. Monggo kalau ada pertanyaan. Apa ada pertanyaan Bu? Ada apa tadi? Jadi faktor terbanyak manusia masuk surga yang pertama adalah apa? Takwa pada Allah. Yang kedua, husnul khuluq. Maka mohon maaf, sekarang kaca sekarang sudah nggak di kamar, apa? Di HP. Maka mau lihat HP, bacalah doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah membaguskan mukaku, maka baguskanlah akhlakku. Halo? Doa megang HP. Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kan masih foto Pak. Apa nih ibu ya? Iki ngono saking ngopo? Kula angkate digawe percobaan karo bojo kula. Dikek sing putih-putih lho Pak. Cek koyo Korea wis gak. Kan. Tapi kate. Engko nek aku koyo yai aja apa kowe? Apa? Terus terang mawon iki. Yai Adi teman saya Pak. Nek gak ana wong biasa Pak. Halo. Nek gak ana wong biasa, wong saya ingat di rumahnya. Wong saya undang Lamongan, saya kira ada ceramah. Kalau nek ana apa sih? Wis sok ngono kok kan. Pak, Pak saya kok guyu asine kamu. Lah, iya. Saat ayo salah. Dulur sampai ada. Oh, dulure. Ya Allah, ya dah. Ya, saya doakan. Saya sudah nasihatin, Ustaz. Ayo Ustaz. Ya, wis ono gak apa-apa nggih. Jadi ojo ngono-ngono Ustaz. Karena ada hadisnya Rasul. Allah itu melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki, laki-laki yang menyerupai. Ya, paham ya? Oke? Wis ngono ya. Oke. Wis, sudah ya. Kau ada tangga? Ya wis pun nggih. Wis Pak, ojo dodo. Saya minta iki. Alhamdulillah, wes aja. Tak kroso iki. 2120 ya. Engko aku dilono ibu-ibu aku. Ustaz iku senengane kok dodo wae. Oh ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا رزاق يا غفار يا هادي يا غني يا مغني يا حليم يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في ذرياتنا Ya Allah, berkailah umur kami, berkailah rizki kami,
berkailah ilmu kami, berkailah anak cucu keturunan kami, berkailah keluarga besar kami. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami, kepada anak cucu keturunan kami, pasangan hidup dan anak cucu keturunan kami yang menyenangkan mata hati kami Rabb, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami anak-anak cucu keturunan yang salih-salihah. Jadikanlah rumah tangga kami, rumah tangga anak-anak kami, rumah tangga saudara-saudara kami, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatal firdaus wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah menonton video kami.